yang jatuh ya dari di kepalanya Einstein. Jadi memang perlu sebuah ketekunan, pendekatan dan yang lain-lainnya. Pertama, dari fenomena yang ada. Nah, ini dia nih teman-teman. Kita geofisika sebetulnya tujuan kita atau geofisika itu kalau menurut saya adalah harusnya menjadi seorang apa ya problem solver. Problem solver itu adalah penyelesaian masalah. Jadi ada masalah di sekitarnya, orang susah cari air misalnya, orang geofisika datang gitu ya. Atau mungkin contohnya yang di ini ya, ini menjadi salah satu ide kami di Jatimulyo muncul air panas, kok tiba-tiba muncul air panas di tengah sawah, nggak ada gunung api di situ. Dan itu menjadi sebuah fenomena yang ada di masyarakat dan kita turun ke lapangan dan untuk yang di Jatimulyo sudah ada keluar sekitar 5 publikasi ya sejauh ini yang kami lakukan bersama dengan tim. Jadi paling tidak 5 publikasi sudah keluar. Hanya satu fenomena saja yang terjadi, ya. Dan itu sudah ada mahasiswa yang publikasi, ada dosen juga. Jadi eh, itu awal ide yang muncul. Jadi ide itu kadang-kadang bukan bukan hanya berasal dari kita pikiran kita, tapi berasal dari kejadian langka mungkin yang ada di sekitar kita ya. Jadi contohnya tadi yang itu melihat kok tiba-tiba ada air panas mungkin dari mana nih? Ya kan kan biasanya air panas muncul di sekitar gunung api, tapi ini munculnya di tengah-tengah sawah gitu kan. Kan sesuatu hal yang mungkin tidak biasa sehingga oke, kita lihat nih fenomena ini agak unik, ya kemudian kita teliti. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mencari gaps dari literatur yang ada. Nah, ini adalah salah satu eh, cara yang paling mungkin membosankan gitu ya, adalah mencari gap. Karena kenapa? Kita harus membaca sekian banyak literatur. Misalnya nih, kita mau teliti tentang geothermal misalnya. Geothermal ini kita harus tahu nih geothermal itu apa. Publikasi geothermal banyak sekali. Misalnya geothermal saya di daerah di ini nih, di dekat pantai. Wah, berarti lebih spesifik lagi. Kita harus mencari, oh geothermalnya dekat pantai. Di mana aja? Ada publikasinya nggak? Nah, kita cari semua literatur yang berkaitan. Kita cari apa saja yang sudah orang lakukan. Dari sana kita dapatkan gaps-nya. Gaps-nya artinya di sini, oh ini ya, ini yang bagian ini orang belum melakukan publikasi nih, melakukan penelitian nih. Maka kita mencari, oh ini dapat gaps-nya, kemudian kita dapatkan ide dari sana untuk risetnya. Nah, oke, bisa diikuti ya. Nah, kemudian adalah yang berikutnya, Lala. Berdiskusi dengan expert. Nah, ini dia nih yang mungkin kalau yang saya lihat kalau di kita kayaknya sih yang bertanya itu sesuatu hal yang apa ya, kayak apa namanya sih? Kalau saya bertanya itu seakan-akan saya itu orang yang sangat bodoh gitu ya. Atau seakan-akan saya itu orang yang tidak tahu apa-apa kalau saya bertanya. Nah, ini yang salah sebetulnya. Justru kalau kita nggak tahu, kita harus bertanya sedetail mungkin atau sebanyak mungkin. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan ide dari riset mungkin yang akan kita lakukan. Nah, ini yang biasanya kalau saya membimbing TA, mungkin ada di sini bimbingan saya gitu ya. Itu saya suruh bertanya biasanya. Atau kalau enggak, saya yang tanya gitu ya. Kenapa? Karena dari sana akan muncul ide-ide nanti yang tentu akan kita tuangkan menjadi sebuah penelitian yang selanjutnya kita akan lanjutkan nanti menjadi sebuah publikasi. Karena publikasi itu tidak akan terjadi kalau tidak ada penelitiannya, ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang terakhir? Nah, ini yang banyak ya dilakukan mungkin kalau di perusahaan-perusahaan yaitu dari industri eh, apa namanya? Jadi biasanya kayak Pertamina nih men-challenge apa namanya kita untuk melakukan monitoring carbon capture misalnya. Salah satunya ya, ketika kita injeksikan CO2, kira-kira CO2-nya ini mau kemana ya? Nah, kita dikasih tantangan nih dari perusahaan. Bisa nggak kamu meneliti hal ini? Oke, misalnya saya akan ambil. Maka idenya dari sana bagaimana caranya supaya saya bisa memonitoring CO2 yang diinjeksikan ke dalam tanah misalnya. Nah, dari sana kita juga mendapatkan ide-ide yang kemudian kita tuangkan. Oh, kayaknya sih kalau CO2 diinjeksikan ke dalam tanah kan ini ada pergerakan ya. Berarti kalau ada pergerakan akan ada getaran misalnya. Oh, kalau ada getaran berarti saya bisa menggunakan nih mikroseismik misalnya gitu ya. Nah, karena ini adalah fluida,
Nah, fluida kan biasanya akan terkait dengan resistivitas atau semacamnya gitu ya, atau parameter elektromagnetik atau parameter kelistrikan. Oleh karena itu, ya udah, saya gunakan metode geofisika. Tapi ini kan kedalamannya dalam. Kalau pakai geolistrik kayaknya nggak mungkin sih. Oke, kalau gitu saya bisa pakai elektromagnetik. Nah, muncullah idenya ya. Jadi kira-kira begitu untuk membangun sebuah ide. Mulai kita dari hal-hal yang aneh mungkin di sekitar kita, kemudian dari kita membaca, diskusi dengan orang yang lebih pintar, atau yang lebih expert lah ya di bidangnya, kemudian tantangan dari industri, misalnya nanti terkait dengan seperti yang saya sampaikan tadi, EOR atau CSS dan yang lainnya, dan itu adalah cara kita membangun ide, ya. Oke. Nah, kita lanjut nih. Setelah kita membangun ide, bagaimana kita selanjutnya memformulasikan ide tersebut menjadi sebuah riset gitu ya. Pertama kita harus memformulasikan pertanyaan-pertanyaan tentunya ya. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Nah, ini ada tantangan nih, misalnya tadi contohnya ya yang di Jatimulyo. Ada muncul air tanah di sana. Wah, air tanah muncul nih. Oke. Ya, air tanah muncul nih. Sorry, air air panas muncul nih. Kok bisa ya? Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Muncul, kita harus buat sebuah formulasi untuk menjawab fenomena yang ada, atau mungkin tadi menjawab tantangan dari perusahaan, bagaimana kita eh, apa namanya menjawab eh, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dalam apa namanya ya, kita melakukan riset tadi. Nah, di sini saya susun menjadi ada kata SMART. Yang pertama adalah spesifik, ya. Apa itu spesifik? Kita harus spesifik terhadap masalah yang ada. Masalahnya apa nih? Air panas muncul di daerah yang bukan area panas bumi atau gunung api. Apa saja hal-hal yang terkait? Oh, air panasnya nih ternyata tidak terlalu panas. Belerangnya agak sedikit dan sebagainya. Nah, muncul sesuatu hal-hal yang spesifik yang kita lakukan. Measurable. Sesuatu yang bisa diukur. Ya, ini penting. Jadi dalam membuat sebuah riset, kita harus mengukur kemampuan kita harus mengukur kapasitas kita, kapabilitas kita dalam melakukan riset ya. Apakah saya mampu? Apakah saya punya teknologinya? Apakah saya punya alatnya? Apakah saya punya budgetnya? Apakah eh, ada resource di sekitar saya atau orang-orang di sekitar saya yang bisa untuk membantu saya dalam menyelesaikan riset tersebut? Jadi tidak hanya tadi ide-ide yang ada saja, tapi kita harus mengukur juga kemampuan kita, kapabilitas kita dalam melakukan riset tersebut ya. Jadi harus bisa terukur. Nah, selain itu juga kita harus tahu nih dari kemampuan yang kita punya, misalnya kita geofisika nih, apa yang kita bisa ukur dari sana, gitu ya. Jadi kita tahu kapabilitas kita untuk melakukan riset tersebut. Selanjutnya achievable, sesuatu yang bisa didapatkan, achieve ya. Jadi sesuatu yang bisa kita capai. Jadi kadang-kadang ide kita kan terlalu mind blowing gitu ya. Misalnya saya mau melakukan riset di Mars, wah bagus banget sebenarnya. Tapi bisa dicapai nggak? Kita dengan resource yang kita punya, dengan apa yang kita punya saat ini, mungkin nggak untuk kita lakukan? Aku tahu, saya mau mengetahui bagaimana medan magnet matahari misalnya gitu ya. Punya nggak kita alatnya atau yang lain? Bisa nggak kita mencapai eh, hasilnya? Kan sesuatu kadang-kadang idenya sangat ini ya, sangat besar, tapi kita tidak punya. Ya, yang pertama tadi kita tidak memiliki kapabilitasnya ke sana ya. Kemudian relevan. Nah, ini nih. Ketika kita melakukan sebuah riset itu harus relevan atau paling tidak sesuai dengan ilmu atau bidang kita gitu ya, dan sesuai dengan apa yang kita pelajari atau relevan mungkin dengan teknologi yang ada yang kita punya saat ini. Jadi ini memang sesuatu hal yang saling terikat ya ketika kita melakukan sebuah riset tadi atau mengembangkan ide yang kita dapatkan. Misalnya nih Pertamina menawarkan, ini ada proyek sekian miliar, kamu mau mengerjakan nggak? Tapi kamu harus mengetahui nanti bagaimana pergerakan CO2. Nah,
pertanyaannya sekarang sudah yang tadi apakah saya bisa dapat? Saya masih mahasiswa misalnya gitu ya. Memang 1 miliar sih uangnya gitu ya. Tapi mampu nggak saya kan eh, agak sulit juga. Atau mungkin ilmu saya kan saya mempelajari geolistrik nih, fokus ke geolistrik, geolistrik resistivitas yang kedalamannya mungkin hanya sampai 100 meter gitu kan tidak relevan dengan studi yang saya lakukan gitu misalnya ya. Maka itu harus disesuaikan. Oke, kemudian time bond. Nah, ini dia yang sangat penting juga. Semuanya tadi kita sudah bisa dapatkan, tapi waktunya tidak, maksudnya dalam hal ini, waktu pelaksanaannya itu sangat lama misalnya. Misalnya nih, kalian melaksanakan TA 1 tahun. Rencananya gitu kan, melakukan timeline 1 tahun. Tapi ternyata dari ide yang kalian kembangkan, atau ide yang muncul tadi, itu butuh, misalnya nih perusahaan mau menelitinya sampai 10 tahun gitu ya. Kan nggak mungkin ya kan. Nah, maka kita harus sesuaikan juga dengan kapabilitas waktunya gitu, mungkin nggak kita capai. Mungkin nanti gini ya, kalian melakukan, apalagi sudah ada yang mau melaksanakan TA nih, dari ide dosennya, wah ini kamu bisa melakukan ini, oh bagus sekali ya pokoknya ya itu, tapi ternyata waktu untuk melaksanakan itu 2 tahun atau 1,5 tahun, ya tergantung kalian, kalian sanggup nggak mengerjakan itu dalam waktu yang dimaksud. Kalau kalian sanggup, it's okay aja, tapi kalau nggak sanggup, ya mending nggak usah ya. Oke. Nah, mungkin ini ya bisa sambil bertanya, kalau ada yang mau langsung bertanya boleh langsung raise hand ya, biar nanti langsung sinkron dengan materinya ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke formatting research question juga. Nah, dalam membuat ide ide penelitian, maka kita bertanya ke diri sendiri dulu. Siapa saja yang bisa terlibat misalnya, kemudian apa nih yang kita akan lakukan, kemudian apa namanya, di mana tempatnya, kapan kita bisa laksanakan, mengapa kita lakukan ini, dan bagaimana kita melaksanakannya. Jadi selain yang tadi, kita juga punya pertanyaan-pertanyaan ini dalam membuat atau memformulasikan ide yang kita punya gitu ya. Jadi perlu digait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Makanya ketika kita, kayak saya biasanya ya, kalau saya bimbingan tuh biasanya saya akan tanya tuh mereka sampai benar-benar mereka ketahui apa yang mereka ingin lakukan ya. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu apa yang kita mau lakukan, itu yang jadi pertanyaan. Jadi kita nggak tahu nih apa yang kita tidak tahu juga kadang-kadang gitu ya. Jadi apa yang saya tidak tahu ya. Nah, itu jadi pertanyaan. Jadi makanya kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, bertanya tentang ide-ide yang kita dapatkan tadi, mungkin nggak kita capai, atau bagaimana cara mencapainya juga bisa kita uangkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, dan selanjutnya nanti kita akan jawab satu persatu, dan kita develop nanti idenya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Oke, kita lanjut. Nggak ada yang bertanya sampai di sini ya, kita next. Nah, bagaimana sebuah artikel yang baik itu bisa lahir atau bisa kita buat? Tidak semudah saya punya ide langsung jadi nih artikel. Nggak seperti itu ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ada berapa komponen di dalam membuat artikel yang membuat kayak saya ya pribadi, kalau hanya saya sendiri sih kayaknya sih saya tidak akan mungkin buat artikel sebanyak yang saat ini ada mungkin di eh, Google Scholar misalnya gitu ya. Nggak akan mungkin saya menyelesaikan itu semua sendiri. Kalau saya pribadi nggak mungkin. Nah, maka itu yang pertama adalah yang kita perlu punya adalah namanya riset group. Saya punya riset group ada berapa? Ada dengan teman dari luar, kemudian ada teman yang dari di kampus, kemudian ada teman yang di Indonesia di luar kampus ITERA. Itu yang saya punya. Saya punya grup diskusi tentang artikel. Jadi terkait dengan penelitian, tidak hanya saya sendiri yang melakukan itu, enggak mungkin ya. Jadi contohnya mungkin saya sambil buka artikel gitu ya. Apa yang saya tulis supaya teman-teman bisa, oh benar nggak sih apa yang disampaikan nih Pak Andri gitu. Jangan sampai hanya talking aja gitu ya. Tidak yang dilakukan gitu. Oke, sebentar ya. Oke. Ini saya sharing screen dulu. Ups.
Oke, sudah terlihat ya. Nah, mungkin kalian bisa lihat dari riset yang saya lakukan di sini. Kalau kalian lihat, adakah eh, mungkin mungkin ada berapa di sini ya yang kalian tahu ya. Tapi kebanyakan dari sini mungkin kalian nggak tahu. Kayak ini mungkin Pak Putu tahu lah Pak Putu ya. Ada juga mahasiswa di sini. Kemudian yang lain ini ada mahasiswa saya, ada Pak Asido, Pak Bu Etlin, ada Pak Martin, ada ini di dosen-dosen di kampus. Tapi yang lainnya juga ini ada yang dari luar, ada Pak Kusrek di sini, ada eh, yang lain gitu ya. Banyak-banyak ini dari Aceh, ada dari ITB, ada dari mana-mana ya. Jadi dalam membuat sebuah penelitian itu tidak apa namanya ya, tidak kita tidak bisa sendiri. Bisa sih akan sendiri, tapi ya itu akan membuat lama. Tapi dalam misalnya nih di tahun 2024, oke, sepertinya Iya, dia belum selesai tapi oke. Ya. Ya, jadi dalam melakukan itu maka kita butuh kolaborasi dengan orang lain. Kita buat sebuah riset. Ini coba lihat ya, banyak sekali yang saya lakukan ya. Dengan Bu Selfie saya banyak karena memang riset kami itu kita dalam satu grup riset yang sama. Metode yang kita apa namanya? Ide yang kita develop itu sama. Jadi itu yang saya lakukan ya. Nah, oke, kira-kira itu ya. Jadi teman-teman sudah bisa lihat sendiri. Nah, kemudian kita lanjut. Wait. Oke. Nah, selain kita memiliki tadi yang namanya riset group, di mana riset group ini pasti ada ilmunya beda-beda gitu ya. Ada ilmunya mungkin yang sama, tapi beda-beda. Kalau saya sih lebih banyak ilmu yang berbeda-beda. Ada teman saya yang jago graffiti, ada teman saya yang jago apa namanya eh, buat peta, ada yang jago inversi, ada yang jago computing cloud, macam-macam gitu ya. Ada yang jago di lapangan gitu ya. Jadi memang seperti itu dalam membuat sebuah riset group. Kemudian ini ya memiliki kontribusi proporsional ya. Jadi semua orang yang melakukan riset itu punya porsi masing-masing ya. Jadi kalau saya biasanya ya ini yang saya bangun dan bahkan juga di mahasiswa ya dalam membuat artikel tuh eh, ini contohnya yang kemarin ya sudah Sabtu mungkin ada di sini ya yang angkatan 2023 kalau nggak salah kita kemarin ada praktikum kemudian mari kita buat menjadi sebuah artikel ayo kita buat. Nah kita ajar nih mereka punya kontribusi masing-masing. Saya yang direct mereka untuk melakukan itu mereka nulis kita buat apa namanya kita buat template-nya saya arahkan seperti apa untuk melakukan apa namanya publikasinya. Jadi orang semua punya porsi yang ada. Jadi nggak ada orang tuh yang di dalam grup kalau kebanyakan grup yang saya punya tuh pasti akan ada kontribusinya. Ada yang banyak, mungkin ada yang sedikit. Makanya biasanya dalam urutannya ya kita urutkan berdasarkan biasanya kontribusinya. Ya. Nah, kemudian networking ya. Di dalam riset group kita perlu networking, kita punya memiliki kenalan ya. Jadi kalau misalnya saya hanya kenal orang-orang ITERA, kayaknya publikasi saya atau mungkin masih dosen-dosen TG, publikasi saya nggak sebanyak itu ya. Nggak akan mungkin. Karena banyak kebanyakan ide juga yang muncul ketika kita punya networking, kemudian kita diskusi, oh ada muncul ide, kita kerjakan bareng-bareng. Ya, itu yang kita lakukan. Jadi itu pentingnya dalam namanya riset group. Nah, kemudian apa lagi berikutnya? Yaitu riset plan. Nah, selain grup, kita perlu plan. Nah, di dalam riset plan ini ada namanya biasanya roadmap gitu ya kita lakukan apa nih isu-isu terbaru. Nah, kebetulan mungkin ada di sini yang saya ajar kemarin ya terkait dengan geofisika kontemporer. Saya tanya tuh, apa yang paling saat ini yang paling heboh atau yang paling viral dalam geofisika? Oh, ada banyak ide kemarin ya. Walaupun sebagian hanya ditanya baru jawab gitu ya. Tapi banyak ide yang muncul. Oh, ini Pak AI, machine learning, ada carbon capture, ada namanya forecasting earthquake. Wah, itu terus topik-topik yang semuanya menarik. Ada juga kemarin yang megatrust, gempa megatrust. Wah, itu ide-ide yang sangat bagus. Nah, sekarang tinggal bagaimana nanti membuat plan untuk menjawab atau em, melakukan riset terkait dengan topik-topik yang trending tadi. Jangan-jangan
topiknya trending, tapi ternyata sudah banyak yang publikasi ide yang kita punya. Nah, kita harus tahu di mana gap yang harus kita lakukan penelitiannya. Nah, kemudian konsisten dengan field-nya gitu. Nah, ini mungkin yang saya lakukan. Jadi memang konsisten di bidang apa namanya geofisikanya tentunya. Walaupun kadang-kadang risetnya tentang grafiti atau yang lain, tapi biasanya saya akan lebih fokus ke metodologinya kayak inversi. Kamu inversi di metode apapun ya, konsep inversi akan tetap sama ya, gitu ya. Makanya biasanya kalau yang riset dengan berapa orang di luar, saya akan lebih fokus di data processing biasanya sama interpretasi. Karena saya merasa lebih banyak apa ya punya apa ya kapabilitas di sana. Jadi teman-teman kadang yang lain tuh develop idenya di awal, introduksi dan sebagainya. Saya biasanya melakukan interpretasi dan juga koreksi terkait dengan interpretasinya, atau bahkan di inversinya. Dan berikutnya adalah nah ini dia pemikiran kita tuh harus kalau bisa kayaknya sih biasanya out the box bisa kita masukkan di sana ya. Jadi kadang-kadang pikiran yang liar gitu ya itu bisa menjadi sebuah atau bisa membangkitkan sebuah artikel yang sangat baik ya. Jadi mungkin yang pernah apa ya ide yang mungkin kalian belum tahu kira-kira misalnya bagaimana sih Jepang membuat kulkas gitu ya yang ikannya itu ketika keluar dari kulkas masih bisa hidup gitu ya. Pernah lihat nggak? Pernah lihat? Oh nggak pernah. Coba cari nanti ya. Itu ada dikembangkan di Jepang. Jadi mereka buat kulkas di mana kulkasnya itu ketika habis di apa namanya ikannya yang hidup ya dimasukkan ke dalam kulkas ikannya dikeluarkan dari kulkas yang membeku dimasukkan ke dalam air menjadi hidup sendiri gitu mungkin hidup lagi gitu wah itu sesuatu yang ya mungkin ya menarik ya buat kita. Nah, apakah itu benar atau tidak ya kita bisa cari nih kebenarannya nanti di apa namanya di artikel atau di manapun ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang berikutnya adalah eksekusi. Nah, jangan hanya sampai riset grup ada, kemudian ada riset plan-nya ada, eksekusinya nggak jalan-jalan gitu ya. Nggak bakalan jadi juga tuh riset. Jadi, kita harus melakukan eksekusi. Nah, apa yang kita lakukan dalam mengeksekusi ide yang kita punya tadi ya, itu kita melakukan desain, apa namanya, kita harus buat desain penelitiannya. Bagaimana kita melakukan eh, akuisisi data atau mendapatkan datanya, bagaimana kita men-treatment datanya, bagaimana kita mengolah datanya, memproses datanya, selanjutnya nanti bagaimana kita mempresentasikan datanya, kita mau plotting dalam satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi, mapping ataupun yang lain, itu adalah bagian dari cara apa namanya eksekusi yang harus kita lakukan. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya adalah interpretasi. Nah, interpretasi ini memang eh, sangat perlu tadi kan mungkin munculnya dalam angka-angka atau dalam bentuk map atau dalam bentuk diagram. Kita harus melakukan interpretasi. Interpretasi ini kayak semacam dokter. Ketika kamu ke dokter, kemudian kamu diperiksa, kamu dia lakukan diagnosa gitu ya. Oh, kamu nih penyakit ini nih. Jadi kamu dijelaskan, oh ternyata eh, kamu misalnya flu misalnya gitu ya, berdasarkan hasil diagnosa yang dilakukan. Jadi kita melakukan penjelasan dari apa-apa yang kita sudah dapatkan. Kemudian yang terakhir adalah discussion atau discussion dan summation atau biasanya conclusion ya di sini. Jadi dari apa yang kita lakukan tadi, kemudian kita jelaskan nih, kita elaborasi, kita apa namanya hubungkan dengan teori-teori yang ada sampai nanti kita melakukan conclusion. Dan yang paling penting yang terakhir adalah kita harus membuat luarannya nih, baik itu dalam riset artikel, book chapter, paten, ataupun yang lain, atau mungkin dari prototype, kalau virtual alat, dan itu adalah outcome yang kita peroleh dari ide yang kita punya tadi. Oke, waktu saya masih berapa lama ya? Ini panjang soalnya penjelasannya. Masih berapa lama, moderator? Jangan sampai nanti udah banyak ketiduran gitu ya. Aman ya? Oke. Masih ada 30 menit nggak kira-kira? Masih Pak, masih ada Masih tiga ada puluh Pak. menit. Oh, oke, sebaiklah kalau gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya di mana dan
bagaimana dan di mana kita harus mempublis atau sorry mengapa gitu ya, mengapa dan di mana kita harus publis. Perkataan mengapa nih, why gitu ya, mengapa sih kita melakukan publikasi. Nah ini saat yang saya tanyakan tadi. Yang pertama, kita melakukan publikasi karena kita punya pengetahuan dan kita ingin supaya orang lain tahu apa yang kita tahu gitu ya. Jadi jangan, banyak orang pintar tapi tidak mempublikasikan idenya, jadinya ya udah dia aja yang tahu gitu ya, orang lain nggak tahu. Dan ide yang apa namanya, ide yang cemerlang tadi tapi tidak dipublikasikan itu akan, ya tidak tidak akan berdampak ya, tidak akan membawakan hasil apa-apa. Tapi kalau ide walaupun kecil tapi dipublikasikan itu bisa bermanfaat buat orang lain. Dan ide, kalau kalian tahu bahwa teknologi teknologi yang ada saat ini itu berkat publikasi yang ada, atau baik dari paten ataupun dari apa namanya, jurnal publikasi artikel ya di jurnal internasional ataupun lokal. Kemudian gaining academic recognition. Jadi ketika kita punya publikasi banyak ya, atau punya artikel paten banyak, maka ya kita akan meningkatkan ini kita ya, apa namanya, eh, status kita lah intinya ya di dalam di bidang ilmu pengetahuan. Jadi rekognisi akan semakin tinggi kalau misalnya dalam baik dosen ataupun di perusahaan biasanya, atau di manapun, kalau misalnya ide, apa namanya, artikelnya banyak, maka orang akan sangat hormat ya terhadap yang bersangkutan ya. Kemudian supporting career and future research. Jadi publikasi itu sendiri akan mensupport karir kalian ya. Contoh, ada salah satu mahasiswa saya. Jadi waktu itu dia pertama kali yang mungkin di Indonesia ya, yang mempublis tentang apa namanya, plate based apa resistivity. Jadi eh, akhirnya dari jurnal yang dilakukan tersebut, kemudian banyak orang yang tertarik untuk membacanya. Waktu itu minta dikasih. Salah satu yang tertarik waktu itu adalah salah dosen saya waktu kuliah di Thailand. Dan akhirnya beliau meminta untuk mahasiswa saya tersebut untuk bisa lanjut. Nah, akhirnya bisa lanjut di Thailand waktu itu juga gitu ya, di kampus saya dulu. Nah, artinya apa? Itu akan mensupport kita dalam karir ya. Dan ada juga beberapa yang kemarin tuh ada salah satu, mungkin tahu Pak Dekan ya, Pak Hadi. Beliau itu riset dengan mahasiswa-mahasiswanya, kemudian publikasi di salah satu jurnal internasional. Publikasinya dibaca oleh eh, perusahaan dari Cina, perusahaan oil and gas. Apa yang dilakukan? Mereka itu menghubungi Pak Hadi, melakukan conference untuk melakukan riset, untuk melakukan apa namanya, eh project ya, terkait dengan ide dari publikasi dari si mahasiswa tersebut. Jadi itu sangat mendukung karir kalian juga nantinya. Dan tentu untuk riset selanjutnya itu akan muncul ide-ide yang baru lagi ya. Kalau misalnya kalian sudah sekali publis, maka untuk publis berikutnya itu akan lebih mudah karena sudah tahu nih bagaimana caranya untuk publis. Paling tidak gitu ya. Tapi yang paling penting adalah memulai dulu. Kalau tidak dimulai, tidak akan terjadi sesuatu ya. Apapun itu. Oke, kemudian di mana kita publis? Nah, kita mempublikasikan artikel kita itu bisa di mana aja. Jurnal nasional, jurnal internasional, terserah. Tapi kita juga harus realistik ya. Jadi boleh nih, saya mau di Q1 internasional, tapi harus realistis, realistis juga bahwa ide kita nih mungkin belum bisa untuk mencapai jurnal level yang tinggi gitu ya. Kalau gitu, ya udah kita mulai aja lah dari Sinta 5 misalnya gitu ya. Atau dari Sinta aja lah dulu. Atau jurnal mungkin yang tidak tidak terindeksin, it's okay, masukkan aja dulu. Yang jelas kita belajar untuk melakukan publikasi dulu gitu ya. Jadi kita harus realistis. Boleh bermimpi yang tinggi, tapi juga harus realistis ya. Nah, kemudian jurnal yang sustainable, artinya apa? Yang terus berlanjut. Karena banyak jurnal yang hanya misalnya nih, dia buat jurnal sekarang, baru satu kali publish sudah hilang dari internet gitu ya. Nah, itu kasihan tuh jurnal kalian. Kalian publish ke sana, tiba-tiba udah hilang aja dari ini ya. Sekali publish udah hilang dari mesin pencarian. Kan sayang ya. Maka carilah jurnal yang kita lihat tuh sudah bertahun-tahun, sudah apa namanya, lancar gitu ya publikasinya. Kemudian impact-nya tinggi dan ini banyak dibaca orang. Nah,
Biasanya kalau kita lihat jurnal itu namanya ada impact faktornya. Impact faktornya artinya banyak disitasi orang dan banyak juga ya dilakukan disitasi orang dan banyak riset-riset eh, yang baik yang mensitasinya gitu ya. Jadi eh, itu penting. Kemudian ini eh, hindari topik-topik yang apa namanya yang umum sekali gitu yang bisa apa ya yang menurut saya sih kadang-kadang misalnya kita punya topik yang sangat banyak misalnya ini contohnya ya kayak kalian di ITERA mungkin kalau yang saya lihat salah satunya adalah riset tentang air tanah menggunakan geolistrik konfigurasi WNR. Waduh itu kalau kalian searching searching atau cari di perpustakaan ITERA itu mungkin hampir sampai 50-an deh lebih. Ide itu sama cuma tempatnya doang yang pindah-pindah. Ya, tentu orang akan ketika kalian publish nanti pun idenya dari sana ya orang akan bosan "Nah, ini lagi gitu ya. Maka carilah topik-topik yang kira-kira menantang yang mungkin apa namanya ya belum banyak ya dilakukan publikasi sehingga nanti orang akan tertarik untuk membacanya. Kemudian quality standarnya. Jadi ya kualitas juga memang penting ya. Jadi kenapa sih orang mempublikasikan ke internasional jurnal dibandingkan dengan nasional. Apakah nasional tidak dibaca orang? Ya, orang yang baca cuma orang Indonesia mungkin ya. Tapi kalau kalian publik keluar, maka bisa dibaca semua orang di seluruh dunia. Nah, itu ininya. Dan yang terakhir, dan mungkin ini kalian nggak tahu bahwa sekarang ini ya banyak jurnal, bukan hanya jurnal internasional, jurnal Indonesia pun yang predator. Apa itu predator? Predator itu adalah hanya ingin duit saja. Jadi kalian bayar udah langsung keterima tuh. Wah, ini banyak publikasi yang di blacklist tuh dari internet gara-gara itu. Ya, jadi ketika kalian publik ke sana, wah ini kami akan terima segera. Yang jelas kamu bayar sekian. Banyak kan? Bahkan sekarang lebih hebohnya lagi, saya lihat di Tokopedia, kamu publis Sinta 2, Sinta 1, Sinta 3, bayar sekian, udah langsung publis. Itu adalah predator. Yang artinya apa? Itu tunggu-tunggu aja tuh. Udah tunggu berapa lama itu akan di shutdown nanti jurnalnya. Ya, jadi eh, itu banyak jurnal yang predator ya. Jadi jangan sampai kalian juga ikut terjerumus ke dalamnya. Bagaimana caranya? Biasanya kalau jurnal yang predator-predator tuh ya biasanya langsung apa namanya menawarkan harga sekian. Pokoknya kamu masukkan artikelmu reviewnya sehari udah nggak perlu review gitu ya udah langsung publishnya cepat sekali itu ciri-ciri predator ya jadi eh, walaupun kalian mungkin mau cepat selesai nih ya gitu ya hati-hati karena di apa namanya kita pun di dosen tahu itu dan kita punya listnya jurnal-jurnal yang predator ya jadi tolong dihindari jangan sampai nanti jadi kalian nih sudah ada bayar gitu kan publish sekali hilang ininya hilang webnya ya dicari nanti pas ujian nggak ada ya gimana terpaksa ujiannya harus diulang kan karena ternyata itu adalah jurnal predator jadi tolong nanti dihindari ya oke sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin oke dan ini adalah bagaimana kita memproduksi atau membuat ya sebuah tulisan yang baik pertama apa yang harus kita lakukan sebagai landasan yang paling bawah ini saya mulai dari bawah ya karena kita mulai dari apa namanya dari fundamental dalam menulis. Ketika kamu jarang membaca, ya mohon maaf ya agak sulit untuk menulis biasanya. Kenapa? Karena kita membangun ide itu dari kita membaca gitu ya. Orang yang banyak membaca biasanya akan banyak nulis juga gitu ya. Itu sesuatu yang apa namanya selalu saya lihat ya di lapangan dan saya alami sendiri ketika dulu ya saya lebih banyak membaca sampai sekarang itu juga ya. Saya sebisa mungkin sehari itu bisa baca satu artikel walaupun juga dampaknya ya paling tidak saya akan membaca. Jadi kita harus read a lot ya. Bukan hanya membaca saja tapi belajar dari apa yang kalian baca. Jadi kalau membaca saja ya udah baca hilang gitu ya. Enggak. Tapi kalian bisa dapatkan sesuatu dari sana. Jadi read a lot. Kemudian write a lot. Kalau kalian mau membuat artikel
boro-boro mau buat artikel, buat satu paragraf aja itu sulit sekali gitu ya. Nah, bagaimana mau buat artikel yang notabene itu bisa sampai sekian puluh halaman misalnya gitu ya, atau 20-an halaman mungkin, 10 lebih halaman. Buat satu paragraf aja susah, apalagi mau buat satu artikel. Nah, yang realistis saja gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Start menulis ya. Kalian belajar menulis, menulis apa saja sih kalau menurut saya it's okay. Karena dari sana kalian akan belajar untuk mengetahui oh ternyata menulis itu punya punya artnya juga gitu. Jadi menulis itu Agak takut saya. Ini punya Rafli ini. Oke. Nah, selain menulis kita juga harus rajin ngedit ya. Jadi sudah nulis tadi nih, kita juga harus edit apa yang kita tulis. Karena kalau misalnya kalian nanti melakukan publikasi, submit ke jurnal, pasti akan ada namanya nanti review. Proses review ini akan mengharuskan kalian untuk mengedit, bahkan mungkin menulis ulang artikel kalian. Ya, jadi harus rajin-rajin. Jadi kalau misalnya nulis sesuatu, baca lagi, oh ini ada yang masih kurang nih, kita edit lagi. Nah, kemudian know your story. Nah, ini yang penting. Jadi, ketika kita menceritakan sesuatu, ide kita tadi, kita harus tahu betul-betul apa yang kita tulis. Ya. Nah, ini yang banyak yang saya temukan. Makanya biasanya yang TA, bagaimana kita tahu bahwa dia itu nulis sendiri TA-nya? Gampang, tinggal tanyakan aja. Satu dari paragraf yang dia tulis. Kalau dia benar-benar tahu apa yang ditulis, pasti dia tulis. Tapi kalau dia nggak tulis, orang lain yang tulis kan pasti dia nggak tahu. Atau contoh aja deh, dia buat peta misalnya, peta anomali Boge misalnya. Tanya aja tuh, bagaimana dia membuat peta anomali Boge. Kalau dia yang mengerjakan sendiri, pasti dia tahu caranya menghasilkan itu. Tapi kalau dikerjakan sama orang lain, saya yakin dia nggak bakalan tahu caranya. Ya, jadi eh, itu simpelnya gitu ya. Jadi harus tahu nih apa yang kita lakukan. Dan sesuatu yang kompleks tadi, yang idenya aneh-aneh gitu ya, kita harus buat sesimpel mungkin penjelasannya di dalam artikel kita nanti. Jadi kita jelaskan sesimpel mungkin supaya orang lain bisa ngerti. Kemudian yang berikutnya adalah develop your own style. Jadi style kita menulis itu mungkin saya dengan siapa ya Pak Handoyo agak sedikit berbeda stylenya gitu ya dalam menulis. Itu berbeda. Tidak semua orang sama style menulisnya, maka develop sendiri. Kalau biasanya sih yang saya pelajari adalah kita sintesis dari apa yang orang lain nih menurut kita ini tulisannya bagus banget nih. Oke, kita sintesis dari sana. Caranya adalah kita eh, polanya kita ikuti ya. Bagaimana dia menulis kita ikuti. Oke. Oke, selanjutnya how to start writing. Nah, ini dia nih. Bagaimana sih kita mau menulis? Menurut kalian apa yang paling apa namanya saat atau bagian mana yang paling sulit saat menulis? Ini Pak, di awal menulis Pak. Bagaimana? Di awal menulis Pak. Awal menulis. Oke, sip. Nah, benar sekali. Dalam menulis itu bagaimana kita menulis di awal sekali. Apa sih yang mau tulis gitu ya. Nah, makanya dalam menulis artikel yang kita tulis yang pertama, lihat yang sebelah kiri. Kita menulis konklusi. Konklusi ini bukan berarti bagian konklusinya, tapi hal yang penting dari riset kita. Udah tulis saja nih. Misalnya saya meneliti tadi tentang air tanah, air yang muncul di apa namanya lahan sawah. Ya udah, saya tulis saja tuh. Wah, air muncul di tengah sawah. Wah, itu kan muncul idenya tuh. Nah, udah tulis aja dulu. Baru muncul dari sana nanti baru kamu kembangkan apa namanya? Baru dikembangkan idenya gitu ya. Nah, yang dimaksud di sini conclusion adalah intinya gitu, inti dari penelitian kamu. Satu sentence saja, karena kan biasanya kita nulis tuh susah ya. Maka kita harus start dari apa yang kita ketahui dulu nih. Dari konklusi, dari mungkin yang kita dari riset kita. Kemudian eh, selanjutnya kita mau ke main pointnya ya. Jadi dalam paper itu sebenarnya idenya itu biasanya tidak banyak-banyak ya. Apalagi kalau misalnya kalian papernya internasional nasional biasanya cuma punya satu tujuan sih biasanya. Makanya kita tulis main poinnya. Poin utama dari penelitian saya ini apa nih? Udah itu aja dulu tulis. Nggak usah macam-macam buat introduksi, buat
apa namanya buat apa namanya landasan teori dan sebagainya. Udah tulis deh eh, hal yang penting dari ide yang kalian punya tadi. Udah tulis saja dulu. Dan biasanya kemudian nanti kita kembangkan dari sana. Ya. Selanjutnya kita buat, nah ini nih yang paling penting dalam riset sebetulnya ya adalah introduksi. Bagaimana nanti kita buat introduksi nanti saya jelaskan. Tapi introduksi atau pendahuluan dari apa nama dari ide tadi kita sudah buat ide nih. Oh ide pentingnya ini kita harus bertanya tuh. Kenapa sih terjadi seperti itu? Kita buat apa namanya question ya pertanyaan tentang apa ide yang tadi. Kemudian kenapa? Karena introduksi ini adalah sesuatu yang paling penting dari artikel kita, dari penelitian kita. Ya, kenapa? Karena di sana dijelaskan tentang apa yang akan kita lakukan, kemudian ini idenya dari mana, apa perbedaannya dengan riset yang lain, ya. Dan ini biasanya yang paling dibaca oleh reviewer ketika di review ini, dia baca dulu introduksinya. Kalau introduksinya udah general banget, udah langsung ditolak biasanya, ya. Makanya kalau introduksinya sangat bagus, didevelop dengan baik, maka biasanya orang akan tertarik untuk membaca berikutnya gitu sampai hasilnya. Tapi kalau di introduksi sudah membosankan, wah ini aja sudah sama aja dengan yang dilakukan orang lain, udah ditolak tuh papernya gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah figures atau gambar. Nah, biasanya kalau saya biasanya melakukan penelitian, gambar-gambar yang saya lakukan dalam processing atau dari apa namanya dari ide yang saya punya tuh saya tuangkan dalam gambar biasanya itu saya urut dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena gambar itu bisa menceritakan banyak hal ya. Misalnya nih, kamu tampilkan gambar buku seperti ini nih. Kamu tuh bisa menceritakan, oh ini buku ada apa namanya bungkusnya warna pink gitu ya. Kemudian ada berapa lembar ya? Mungkin ada 1.000 lembar. Kemudian ada macam-macam yang bisa kamu jelaskan dari sana. Itu dari sebuah gambar saja. Nah, makanya biasanya kalau saya mengait anak-anak apa namanya ya, nama mahasiswa untuk membuat written paper, biasanya saya suruh buat introduksi itu dalam bentuk gambar. Kenapa? Supaya mereka bisa membangun idenya, mereka bisa lihat gitu ya, eh, bisa menjelaskan dari gambar-gambar tersebut ya. Nah, karena di sini sebenarnya menjadi key-nya ketika kita buat gambarnya, misalnya tadi tuh ada gambar hasil ya. Ada misalnya kita buat geolistrik misalnya, oh ini ada datanya dulu, kemudian dari datanya ada plotting datanya, kemudian dari plotting datanya kemudian ada processing datanya. Nah, itu tuh kita urut. Nah, udah tinggal kita masukkan, kita tinggal jelaskan gitu ya. Itu lebih salah satu tips yang saya lakukan dalam melakukan apa namanya penulisan. Nah, kemudian kita outline nih. Nah, kan kalau misalnya kita buat paper ada ada ininya ya, ada urutannya ya. Kita outline mulai dari awal sampai akhir. Kalau gambar tadi kan sudah ada tuh gambar-gambar yang kita hasilkan dari hasilnya misalnya. Udah kita outline dulu di hasilnya dulu misalnya. Atau mungkin kita mulai dari teorinya juga kita masukkan tuh gambar-gambarnya yang kita jelaskan. Udah, itu caranya. Ya, jadi tadi idenya tulis satu dulu nih, apa yang paling penting, kemudian kita kembangkan main idenya, kemudian kita buat introduksinya, kita masukkan gambar-gambar dari teori dan hasilnya, kita outline apa yang kita mau jelaskan. Selanjutnya kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu membuat apa namanya ini salah satu outlining ya yang kita buat dalam paper. Kita buat abstrak. Udah kita buat aja kayak gini dulu. Nanti kita masukkan gambar-gambarnya tuh di setiap apa namanya di setiap bagiannya. Misalnya tadi hasilnya udah kita urut masuk gambarnya. Kemudian nanti kita jelaskan. Di discussion juga kita masukkan nanti. Nah, ini penjelasannya bisa kalian baca sendiri. Di introduksi apa aja sih? Ada macam-macam ya. Biasanya kalau di dalam artikel ada judul, kemudian ada abstrak, ada kemudian apa namanya key point-nya ya, atau keyword-nya, kemudian ada introduksi, kemudian ada literature review atau teori dan metodologi biasanya, kemudian ada result discussion, conclusion, acknowledgement, and reference. Acknowledgement ini ucapan terima kasih ya. Nah, itu aja sebetulnya. Enggak banyak kan? Nah, tapi yang susah memulainya gitu ya. Dan konsisten menulis. Oke, kita lanjut. Nah, kita mulai dari yang pertama deh. Yang paling penting biasanya adalah title atau judul. Tapi ini, ingat, ketika kalian buat artikel jangan buat judulnya dulu ya. Judul itu boleh paling terakhir kok.
Karena kenapa? Judul itu bisa kita tahu kalau misalnya kita sudah selesaikan semua artikelnya, oh harusnya judul ini yang paling bagus. Nah, biasanya kalau saya dengan rekan-rekan saya nulis artikel, biasanya judulnya itu kita rubah berkali-kali gitu ya. Jadi kita selesai dulu artikelnya, udah judulnya nanti kita pikirkan, kita baca lagi, oh ini harusnya judul yang paling bagus deh. Nah, gitu ya. Nah, dan judul itu tidak usah panjang-panjang, udah singkat aja gitu ya, yang merepresentasikan seluruh apa yang kalian dapat. Yang paling penting dari artikel itu, makanya ya, tadi kalau kembali ke atas ini, kita buat apa dulu nih? Kita buat apa yang paling penting dulu, topiknya dulu apa. Nah, baru dikembangkan nanti judulnya di sini ya. Ditambahkan mungkin ada berapa hal di sana sehingga nanti muncul judulnya. Kemudian selanjutnya kita dilanjutnya ke abstrak. Ingat, selain judul yang paling terakhir, abstrak ini yang paling terakhir juga kita buat. Karena kenapa? Abstrak itu apa namanya merupakan apa ya gabungan dari introduksi, hasil, dan conclusion. Udah, itu aja. Jadi abstrak itu yang paling terakhir. Nggak usah buat abstrak di awal. Abstrak paling terakhir deh. Karena kenapa? Ini contohnya nih. Kalau di abstrak ya paling tidak kita ada introduksinya. Di mana di abstrak itu ada introduksi dan ada tujuannya dari penelitian kita. Ya, dua tuh, dua kalimat ya. Nah, kemudian berikutnya adalah dua kalimatnya tentang hasil dan konklusi misalnya ya. Jadi ada dua sentence tentang konklusinya apa, hasilnya dan konklusinya ya. Nah, kemudian tentang importance atau pentingnya dari publikasi kita. Kita harus sampaikan ke orang bahwa kita penelitian ini sangat penting karena apa gitu loh. Itu harus disampaikan di sana. Oke, itu untuk abstrak. Kemudian keyword. Keyword ini apa sih sebetulnya? Ini merupakan label dalam manuskrip kita yang berisi kata-kata atau indexing ya dari abstrak yang ada tentang penelitian kita. Bisa sangat spesifik ya. Misalnya nih identifikasi air tanah di Jatimulia misalnya. Ada berapa tuh? Pertama berarti ada metodenya yang kita gunakan, ya kan? Pasti ada groundwaternya di sana sebagai objeknya, ya kan? Metodenya misalnya kita menggunakan elektromagnetik atau resistivitas. Udah, metode resistivitasnya apa? Kemudian kita juga berbicara tentang apa namanya eh, aquifer dangkal atau misalnya unconfined aquifer. Udah kita masukkan. Karena itu adalah yang menggait orang nanti, oh ini tentang apa namanya isinya nih tentang ini saja nanti ya. Nah, dan biasanya kita apa namanya melakukan singkatan-singkatan yang sudah familiar, misalnya IRT gitu kan, itu kan sudah familiar di geofisika, atau misalnya MT, ya kan, MT sudah familiar di geofisika, atau biasanya kita pakai HVSR, itu sudah terbiasa, itu kita boleh melakukannya kalau di dalam keyword ya. Tapi yang familiar saja, kalau nggak familiar ya jangan sampai dimasukkan ke sana ya. Oke, selanjutnya introduksi. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan tentang apa sih isi dari introduksi. Ini apa namanya menjelaskan tentang paper itu sesungguhnya ya. Jadi kalau orang sudah baca pendahuluan biasanya orang sudah tahu nih idenya tentang paper tersebut. Makanya biasanya kalau yang saya baca adalah biasanya abstraknya dulu nih untuk mencakup segalanya. Habis itu saya baca introduksinya dan kesimpulannya. Udah. Kalau saya baca paper seperti itu saya lakukan. Kenapa? Karena kamu sudah membaca idenya, kemudian kamu baca hasilnya apa, dan kesimpulannya apa udah sih. Nah, kalau mau lebih detail lagi baru baca misalnya kamu mau melihat hasilnya secara detail udah masuk atau mau lihat metodenya secara detail udah baca metode gitu sih. Jadi nggak harus dibaca semuanya sebetulnya. Kemudian skopnya ini tentang apa sih sebetulnya? Ini menceritakan tentang apa sih? Itu harus ada di introduksi. State of the art. Nah, ini dia nih state of the art. Jadi kita harus tadi ada riset gap ya yang kita tahu. Di sini akan berisi literatur-literatur yang menghubungkan bahwa ide yang kita punya tadi ini sesuai dengan teorinya seperti ini. Misalnya nih identifikasi air tanah tadi ya. Nah, orang sudah melakukan identifikasi air tanah dengan menggunakan metode A, B, dan C. Nah, di sini saya menggunakan identifikasinya air tanah dengan metode metode F misalnya gitu, yang orang lain belum pernah melakukannya. Tapi kenapa saya melakukan ini? Ada nggak yang mendukung penelitian saya ini? Ada nggak orang yang pernah melakukan di tempat lain yang mungkin bisa mendukung penelitian saya? Itu dimasukkan. Jadi state of the art. Apa masalahnya di sana dan harus diselesaikan. Kemudian apa solusinya seperti apa? Dan kemudian apa yang saya
tawarkan sebagai novelty dari apa namanya penelitian saya ini ya. Jadi itu sangat penting dalam sebuah introduksi, itu harus ada, gitu ya. Makanya saya bilang tadi kalau kita geofisika itu adalah problem solver. Kenapa? Di introduksi, karena di dalam geofisika ada nih orang susah cari air tanah, udah kita menawarkan metode apa gitu kan, kayak gitu ya. Tapi kita metode yang kita tawarkan ini harus didukung oleh apa namanya hal-hal yang ada atau publikasi yang ada gitu ya. Nah, itu untuk introduksi. Nah, selanjutnya metode. Kalau metode sih ya ini lebih gampang ya sebetulnya. Kalau metode biasanya sih sudah ada banyak dilakukan orang lain. Tinggal kita mungkin nanti kembangkan nih apa yang berbeda dengan metode yang kita lakukan. Misalnya kalau pengembang artikel tentang pengembangan metode, maka mungkin metodenya agak berbeda ya. Tapi kalau metodenya sama-sama aja, itu aja yang berbeda lah objeknya atau misalnya kajiannya ya paling mungkin agak sedikit berbeda di cara kita interpretasi atau cara analisisnya nanti. Yang intinya metode itu berisi tentang deskripsi dari tempat penelitian kita di mana, surveinya, eksperimennya seperti apa, kemudian kalau misalnya dia di laboratorium itu bagaimana kita melakukan apa namanya step by stepnya, kemudian material bahan alat dan bahan yang digunakan, kemudian bagaimana kita mempersiapkan materialnya atau desain surveinya misalnya, kemudian bagaimana kita melakukan protokol atau biasanya ini kalau misalnya dalam laboratorium kita punya variabel bebas, variabel terikat dan sebagainya kita buat di sana. Kemudian kita melakukan bagaimana kita melakukan pengukurannya, kemudian bagaimana kita melakukan analisisnya, kemudian bagaimana kita melakukan apa namanya ya, eh, bagaimana kita nanti menjelaskan hasilnya dari sana, menganalisis dan menginterpretasi datanya. Maka di dalam metode ini mengandung semua apa yang kita lakukan ya, seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah result section. Jadi di result ini ya kalau hasil hasil itu kan sebetulnya kita sudah ada hasilnya nih, tinggal kita deskripsikan aja. Misalnya ada peta geolistrik. Ya, kita harus jelaskan bagaimana kita mendapatkan peta penampangnya misalnya gitu ya. Hasilnya seperti ini. Apa sih hasil yang kita peroleh? Misalnya resistivitasnya apa namanya ya? Resistivitas paling rendahnya 0,01, resistivitas paling tingginya 100 ohmmeter misalnya gitu. Kemudian variasinya pada kedalaman sekian, resistivitasnya rendah, pada kedalaman sekian resistivitasnya tinggi. Itu kita jelaskan dari gambar yang kita punya. Ya, jadi di dalam apa nama manuskrip ini kita jelaskan apa yang kita dapatkan tadi ya. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan interpretasi itu bukan bagian dari hasil. Nah, kita harus masuk ke bagian discussion nanti kalau misalnya kita melakukan interpretasi. Kenapa? Karena di discussion ini kita akan menghubungkan antara apa namanya antara hasil yang kita peroleh tadi, kita harus melakukan interpretasi, melakukan misalnya kalau kita geofisika, berarti kita harus menceritakan geologinya dan hubungannya dengan teori-teori yang ada. Apakah benar didukung oleh teori yang kita usulkan seperti itu ya. Nah, kita akan lihat nanti di bagian discussion ya. Jadi itu bedanya antara hasil dan discussion atau isinya kalau kita mungkin lebih ke melakukan interpretasi nantinya ya. Dan selanjutnya adalah nah itu ini adalah bagian dari ininya tadi. Nah, kalau reference saya rasa ini referensinya nggak ada di sini ya sebentar. Kayaknya oke, lewat. Nah, ada dua ini ya. Tadi kayaknya sih hilang dari ini ya, terdelete sepertinya tadi. Jadi ada dua ya yang masih kurang yaitu acknowledgement dan reference. Nah, acknowledgement ini adalah ucapan terima kasih kita. Misalnya nih kita kayak saya melakukan riset biasanya. Terus misalnya di lapangan tuh ada kru-kru yang membantu saya. Atau mungkin ada kayak laboran yang membantu saya mempersiapkan itu. Nah, itu boleh saya masukkan ke dalam acknowledgement aja. Tidak saya masukkan ke dalam apa namanya sebagai penulis gitu ya. Karena melakukan riset kan hanya membantu saja ya dalam melakukan penelitian ini. Tidak ikut terlibat secara langsung dalam melakukan penelitiannya. Maka saya tulisnya di acknowledgement-nya. Nah, kalau di reference, nah reference ini ya semua apa namanya jurnal-jurnal atau sorry artikel-artikel yang kalian masukkan atau paten atau apapun yang mendukung penelitian kalian, yang kalian sitasi, maka harus dimasukkan ke dalam referensi ya. Baik gambar, tabel, apa namanya diagram, flowchart, itu semuanya harus dimasukkan ke dalam reference.
Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita mempublikasikan ide kita tadi ya. Nah, tadi kita sudah habis menulis nih. Nah, sekarang bagaimana kita submit? Nah, yang pertama adalah kita harus memilih jurnal yang tepat. Jangan sampai kita menulis jurnal, kita baru submit, langsung ditolak sama ininya, sama editornya, ya kan? Nah, itu penting ya. Kenapa langsung ditolak? Nah, ada satu hal yang sangat penting, yaitu scope dan audiensnya. Scope dulu deh. Nah, kalau misalnya scope-nya bukan tentang geofisika ya, jangan coba-coba submit di sana. Pasti langsung ditolak, ya. Jadi skopnya dulu yang kita lihat. Ya, jadi kalau skopnya sama tentang geofisika dan mungkin biasanya lebih detail ya geofisikanya tentang apa misalnya gitu ya. Ada kan yang lebih detail seperti itu. Jangan coba-coba masukkan ide yang berbeda dari sana gitu ya. Tapi kalau masih masih konsepnya geofisika secara umum ya it's okay lah gitu ya. Nah, kemudian audiensnya. Nanti audiensnya siapa aja nih? Kita mau siapa yang membaca. Kalau misalnya kalau kita pengen orang Indonesia aja yang baca, udah masukkan aja jurnal nasional gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau supaya orang lain di luar sana juga ikut membaca, udah masukkan jurnal internasional. Itu sih. Kemudian apa yang kita lihat ini impact factor, indexing, dan reputasi. Ya. Jadi ini juga penting sebetulnya ya. Kenapa kalau misalnya jadi impact factor dan indexing ini? Karena semakin tinggi impact faktornya atau indeksinya, maka semakin tinggi kemungkinan orang untuk membaca apa artikel kita ya. Nah, itu skala yang diberikan dalam apa namanya dalam jurnal ya. Nah, kalau impact faktornya sangat tinggi, ya biasanya juga apa namanya kemungkinan untuk keterimanya rendah gitu ya, sulit untuk keterima di sana. Misalnya kita mau apa namanya publish di Nature, wah itu orang-orang yang publish di Nature itu harus apa namanya ya ide-ide yang sangat brilian dan harus analisnya tidak hanya satu. Imo pelit banget, Cok. Kemudian apakah kita Wah, sampai nanti Pelit open kenapa? access atau subscription atau tertutup gitu ya. Nah, tergantung. Kalau kita mau open access berarti kan orang akan membaca langsung ya. Tapi biasanya kalau jurnal open access itu harus ada sesuatu yang kita bayar. Kita harus bayar open access-nya. Tapi kalau misalnya tidak, contohnya ya, jurnal Elsevier misalnya, itu banyak kayak geoscience ya, itu tidak dibayar loh kalau kita submit ke sana, tapi itu tidak open access. Artinya apa? Kalau orang mau membaca itu harus bayar, ya. Gitu. Mungkin kalian pernah lihat ya, kalau misalnya buka artikel harus bayar. Nah, biasanya itu namanya jurnal yang tidak open access. Artinya apa? Artinya orangnya tidak membayar nih ketika dia publish. Tapi ketika kamu mau baca, kamu harus bayar, gitu ya. Nah, gitu sih. Subscription di sini kalau misalnya kamu berlangganan gitu ya, berlangganan dengan jurnal ya bisa juga sebetulnya. Kayak MDPI ya, tapi mahal ya. Ada 40 juta satu kali ya. Jadi itu beda-beda setiap jurnal. Kemudian selanjutnya bagaimana kita proses mensubmit. Pertama ya tentu menyiapkan manuskripnya. Apa yang kita siapkan? Kita sesuaikan dengan temanya, template-nya ya. Jadi jangan coba-coba mensubmit apa namanya eh, berdasarkan template yang kalian punya sendiri. Harus ada template-nya, mengikuti template-nya yang ada di sana. Nah, itu nanti kalian tinggal buka setiap jurnal macam-macam ya. Ini saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar. Ini bisa sampai sore kita nanti. Ini biasanya kalau yang publikasi ini biasanya seharian ya, dari pagi sampai sore biasanya. Bahkan kalau yang saya pernah ikuti itu bahkan 2 hari gitu ya, berkelar. Ini tidak selesai nanti ya. Ini versi simpelnya aja. Tadi saya diberi waktu 45 menit, tapi kayaknya ini sudah 1 jam lebih ya. Nah ini karena memang sekompleks itu ya. Mungkin nanti lain kali lah kita kalau misalnya mau lebih bagaimana mempersiapkan ini lebih detail, boleh lah kita buat satu sesi lagi gitu ya. Misalnya kita buat sesi sehari, mungkin sambil coaching juga nanti, it's okay, kita bisa buat. Nah kemudian apa yang dilakukan ketika kita submit, kita ada namanya cover letter. Nah cover letter ini adalah menjelaskan tentang jurnal kita, menstate bahwa jurnal kita ini asli, bukan bukan apa namanya, tidak belum pernah dipublish dan sebagainya. Itu ada contoh-contoh cover letternya ya. Nanti juga kalau mau lebih detail tentang ini, bolehlah nanti kapan-kapan ya kita bahas. Ini satu topik khusus soalnya ya, kalau kita berbicara tentang cover letter. Kemudian berikutnya adalah online submission. Ya, nah ini online submission ini penting juga kita pelajari karena setiap jurnal juga beda-beda cara submitnya gitu ya. Nah, ini juga satu session ya. Jadi
apa namanya how to publish ini memang rata-rata di sini apa namanya ya, banyak detailnya di sana. Saya tidak mungkin menjelaskan semua ya. Kalau mau simulasi ya mungkin nanti kita buat satu kayak coaching lah gitu ya. Bagaimana kita submit, kemudian nanti proses reviewnya seperti apa, bisa kita simulasi. Saya punya banyak lah contoh ya. Karena saya juga sebagai reviewer di beberapa jurnal ya, ada jurnal nasional internasional juga saya ada sering reviewer, jadi saya bisa kasih contoh bagaimana sih reviewer ini melakukan rejection, bagaimana melakukan cara reviewnya, macam-macam ya, beda-beda. Oke. Kemudian peer review proses dan revisinya. Nah, bagaimana sih namanya peer review? Jadi ini akan direview oleh orang lain gitu ya. Tapi yang kita lakukan kan submit ya tadi. Kemudian akan dicek dulu nih sama editorialnya. Jadi di jurnal itu ada, kalau misalnya kalian buka nanti ada namanya chief editor, kemudian ada editor gitu ya. Nah, chief editor adalah kepala editornya gitu ya. Kemudian editornya ini biasanya membidangi khusus misalnya topik-topik tentang geofisika, fokus di elektromagnetik, fokus di mana gitu ya, tergantung jurnalnya sih. Kemudian nanti akan dibaca dulu nih ya, skopnya sudah cocok atau tidak ya. Kemudian nanti masuk ke shift editornya, dia nanti akan lihat nih, cek lagi nih, double check ya, ini sudah sesuai atau tidak template-nya, macam-macam gitu ya, dia akan cek. Nah kemudian nanti masuk ke dalam proses screening lagi ya, jadi di screening lagi oleh associate editor, dia evaluasi ini artikelnya layak untuk diteruskan atau tidak. Nah, disinilah nanti diputuskan. Makanya kalau saya bilang, kalau misalnya kalian submit terus tidak sesuai dengan skopnya tuh, dia apa namanya langsung langsung di reject tuh di bagian nanti di bagian editor gitu ya. Jadi masuk beda formatnya, udah langsung dikembalikan tuh, tidak akan sampai di save editor lagi, langsung di reject ya, langsung dikembalikan. Nah, kemudian ketika sampai di template-nya sudah oke, sudah sesuai skopnya, maka nanti selanjutnya dilakukan adalah dievaluasi oleh si editor, di screening biasanya ya dari berdasarkan hasil evaluasi dari editor tadi dan editor in chiefnya, kemudian nanti akan di assign ke reviewer ya. Jadi kalau tidak direjeksi ya berarti harus desain. Nanti masuklah ke proses previewnya di sini. Jadi orang-orang di sini akan mereview ya. Jadi reviewernya akan mereview biasanya sih minimum 2 ya yang saya lihat. Jadi jarang ada yang satu. Jadi minimum ada 2 reviewernya yang nanti akan memutuskan apakah ini di sini nanti akan direview lagi tuh, apakah nanti akan direvisi atau di reject atau mayor revision, minor revision, atau mau langsung diterima. Jarang-jarang sih yang langsung diterima ya. Pasti akan ada revisionnya. Karena itulah tugas reviewer ya untuk memberikan masukan, apa namanya melakukan apa namanya kajian terhadap jurnal yang artikel yang dimasukkan. Kemudian nanti masuk ke sini ke associate editor lagi jadi preview tadi, kemudian submit ulang tuh hasil reviewnya ke associate editor, kemudian nanti nah di sini diputuskan nih berdasarkan rekomendasi dari reviewer tadi maka dilakukan rejeksi kah, accepted kah, atau harus dilakukan revisi. Revisinya macam-macam, mayor, minor gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kembali nanti kalau reject ini ya apakah author submit ulang atau biasanya disarankan silakan submit ke jurnal lain gitu ya. Ya memang berat biasanya ya. Kita kalau namanya jurnal itu mirip ini ya apa namanya mirip pacaran kayaknya, kadang-kadang ditembak gitu ya. Tolak ya ya. Nggak langsung diterima kan, ada yang drama-drama lah gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Ini bercanda aja biar nggak ngantuk ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya ini tadi nih, proses review itu tadi macam-macam. Ada accept without any change. Jadi ini ada yang langsung diterima, tapi ini sangat jarang ya. Ini sangat jarang sekali terjadi. Ya. Wah, ini saya tidak pernah melihat ya, selama saya menulis tidak pernah terjadi hal ini. Pasti akan ada review. Paling tidak minor revision. Ya. Jadi diterima tapi revisinya kecil sedikit. Kemudian ada major revision. Biasanya ini kita revisinya sangat banyak. Kemudian ada yang disuruh revisi dan disubmit ulang gitu ya. Jadi ini ditolak sebetulnya tapi disuruh submit ulang. Nah, ada yang benar-benar rejeksi. Udah, kamu ndak usah submit di sini lagi. Cari jurnal lain lagi deh. Nah, ini yang biasanya mengecewakan gitu ya. Udah capek-capek gitu ya, usaha malah langsung ditolak ya kan. Nah, itu sakitnya sampai nggak bisa tidur ya. Oke. Nah, selanjutnya apa yang selanjutnya? Kalau misalnya pun direvisi, maka yang kita lakukan adalah proses revisi manuskrip. Ini panjang ya. Ini saya bisa kasih lihat caranya ya.
merevisi, tapi ya ini juga lama kalau kita bahas di sini. Yang intinya saya menyampaikan aja apa yang kita lakukan. Kita revisi manuskripnya dan kita biasanya ada pertanyaan nih dari reviewer gitu ya. Maka kita harus jawab ya. Jadi kita harus ada komennya, kita bisa replay, bisa kita jawab. Bahkan kalau misalnya dia kasih saran, kita nggak mau terima, kita bisa defend kok ya. Itu memungkinkan di dalam proses preview ini. Kemudian yang terakhir sekali ya. Jadi apa yang kita lakukan? Kalau saya sih get started gitu ya. Langsung mulai aja. Mulai dari sekarang. Kalian punya ide, evaluasi dulu idenya. Kalian rajin membaca, rajin menulis, itu yang bisa kalian lakukan untuk sekarang ini. Kalau mungkin belum punya ide, udah baca terus, cari fenomena-fenomenanya. Jangan nunggu deadline TA baru mulai gitu ya. Udah, ini menulis itu tidak harus tidak harus tentang TA sebetulnya. Nulis surat cinta juga bisa ya, tapi enggak ada lagi sih kayaknya sekarang. Kalau saya dulu ada lah yang kayak gitu, tapi sekarang nulis WA mungkin gitu ya. Ini sampai nggak tidur malam-malam biasanya ya. Itu mungkin yang dilakukan sekarang, tapi kalau saya dulu ya masih nulis-nulis surat gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya apa yang dilakukan ya dalam melakukan penulisan, start dari satu sentence dulu ya. Jangan udah usah mikir yang panjang-panjang lah, udah mulai dulu satu kalimat dulu atau satu kata atau satu apa